Halo semuanya, balik lagi sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Masih membahas tentang Roy Suryo CS. Kemarin itu mereka mengadakan semacam deklarasi. Saya lihat pernyataan-pernyataannya itu, wah, tidak elok ya. Pertama saya lihat dari Roy Suryo, kemudian ada Pak Sunarko. Pak Sunarko sampai bilang Pak Jokowi itu bajingan yang tidak punya ijazah. Waduh, ini tidak elok sekali teman-teman untuk diucapkan ya. Kemudian Roy Suryo nih teman-teman ngomong kata gajah itu gak punya ijazah, kata Roy Suryo. Padahal kita tahu sendiri Pak Jokowi itu sudah datang ke Polresta Surakarta untuk menjalani pemeriksaan. Ijazah SMA ataupun S1-nya itu disita untuk keperluan penyidikan. Nah itu kan ada ijazahnya berarti. Jadi jangan bilang Pak Jokowi gak punya ijazah ataupun ijazah Pak Jokowi palsu ya. Nyatanya itu sedang diperiksa. Nah ini di acara deklarasi Roy Suryo CS itu kata-kata yang dilontarkan sepertinya bisa menjadi bukti baru ya, dimasukkan dalam pasal tertentu. Karena kan ini sudah mendiskreditkan gitu, mendiskreditkan Pak Jokowi. Nah coba kita lihat videonya seperti apa. Dan saya tidak akan berlama-lama, mari kita satukan kekuatan kita dari Jogja, Jakarta, dan insya Allah kota-kota lain. Kita akan bergerak bersama. Menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang Relate ini kata-kata Pak Prabowo. berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Partai yang gambarnya gajah, gajah yang artinya gak punya ijazah. Sangat ironis ya. Jadi kita bisa bayangkan apa yang dilakukan. Saya nggak mengatakan ini dilakukan oleh Joko Widodo, karena Joko Widodo itu yang kita udah tahu 10 tahun ini bajingan penipu. Udah pasti dia tidak punya ijazah. Wah emang tidak elok ya untuk diucapkan menurut saya mengatakan hal-hal seperti itu. Yang jelas datangnya Pak Jokowi ke Polresta Surakarta untuk menjalani pemeriksaan itu menunjukkan bagaimana Pak Jokowi taat hukum ya. Menghadapi perkara ini dengan tenang, memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh kepolisian untuk keperluan penyidikan. Yang dilakukan Pak Jokowi tentu saja menjawab apa-apa yang memang diasumsikan oleh Roy Suryo CS, yang dimana asumsi-asumsinya itu tidak terbukti. Sudah dilakukan penyitaan terhadap ijazah SMA dan ijazah S1 Pak Jokowi. Dalam rangka pembuktian dan dalam rangka penyidikan itu sudah disita. Dan tentunya kami juga sangat welcome. Dari awal kami melaporkan perkara ini ke Polda Metro Jaya, kami sudah mengatakan dan terus berulang kali di media pun kami selalu menyatakan bahwa kami siap. Dan kami sangat welcome karena itu adalah dalam rangka pemenuhan dan dalam rangka investigasi penyidikan. Jadi karena itu ijazah aslinya SMA dan kuliah ya, itu keduanya sudah disita oleh kepolisian. Jadi nanti, karena masih banyak orang kan yang bilang tunjukkan dong, tunjukkan. Masih khususnya pihak sana mengatakan tunjukkan. Ya dengan ini sudah resmi disita dan ini sejalan dan konsisten dengan yang selalu kami sampaikan bahwa nanti di persidangan akan ditunjukkan. Jadi tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Jadi untuk sekarang bersabarlah. Apalagi orang-orang yang masih bilang tunjukkan, mungkin mereka akan mencari pembelaan dan sebagainya. Tapi ya kembali lagi karena sudah resmi disita, sudah pasti akan ditunjukkan di persidangan nantinya. Nah itu keterangan dari kuasa hukum Pak Jokowi. Tunggu tanggal mainnya. Nanti Pak Jokowi ngeluarin kartu as, Roy Suryo CS. Wah, langsung pada kocar-kacir ataupun panik. Sekarang juga sih sudah kelihatan ya. Sudah banyak yang ngomong bahwa Roy Suryo CS itu panik. Bang Sylvester ngomong Roy Suryo CS udah puyeng. Roy Suryo CS ini orang-orang nekat, orang-orang yang sudah tidak berpikir sehat, orang yang selalu membolak-balikkan fakta, yang salah dinyatakan benar, yang benar dinyatakan salah. Inilah kalau saya menyebut ini zaman edan,
ya zaman edan bahwa yang benar sudah tidak dipercaya, yang salah malah dipercaya, sehingga masyarakat ini sudah ibaratnya kena racun, ya, sehingga tidak bisa berpikir secara sehat lagi. Nah, celakanya ini kalau terus-menerus seperti ini dibiarkan oleh negara, maka kita akan terbentur, yaitu persatuan dan kesatuan kita akan terkoyak. Nah, Pecah belah. oleh karena itu model-model orang seperti ini ya lawannya hukum, tidak usah saya juga berkomentar, orang-orang berkomentar, biarlah dia berurusan Hukum yang dengan berjalan. hukum, tidak lagi berurusan dengan Pak Jokowi dan tidak lagi berurusan dengan Pak Paiman, tapi biarlah hukum, karena memang hukum yang akan membedakan mereka. Kenapa? Nanti dia akan dipenjara, ya kan? Kalau sudah dipenjara, ya mereka juga akan berpikir, anak istrinya jadi malu, anak istrinya jadi terlantar dan sebagainya. Kalau kita secara berpikir secara jernih, kan sudah jelas bahwa ijazah ini sudah, laporan mereka sudah di SP3 oleh Mabes Polri. Lembaga yang menerbitkan ijazah UGM sudah menyatakan Jokowi itu kuliah lulus dan ijazahnya asli. KPUD, KPU Pusat, kemudian teman-temannya, ya Baris Krim Polri sudah menyatakan asli. Mau bukti apa lagi? Nah, ini dasar orang yang sudah tidak bisa berpikir secara benar, secara waras, ya apapun dia akan dianggap salah. Pak Jokowi loh, presiden 10 tahun yang sudah membangun bangsa Indonesia sehingga harkat dan martabat kita sebagai bangsa Indonesia itu naik di mata dunia. Bahkan kita pertumbuhan ekonomi, ya kan? Kemudian berbagai macam sumber daya alam yang dulu dikuasai asing ditarik kembali menjadi miliknya Indonesia lagi. Pembangunan yang luar biasa masih dihina-hina seperti itu gitu. Kalau saya masih wajar lah, saya orang bawah ya dihina-hina. Ini presiden yang pernah memimpin bahkan sampai sekarang aja nih, kemarin itu waktu ada kongres PSI, presiden yang datang ke rumah Pak Jokowi kemudian ngajak makan di Bakmi Solo. Bayangkan, seorang presiden aja menghargai Jokowi. Ini rakyat biasa yang belum punya kontribusi kepada negara ini malah mencaci maki, memberi hutang. Saya kira itu. Saya pengennya ya segeralah proses hukumnya dipercepatlah. Ya menurut hemat saya biarkan saja, biar tahu akhirnya. Pak Jokowi sudah dengan rela ya, walaupun sebenarnya sakit sebenarnya loh ya. Dia dikuyok-kuyok kayak gitu, tapi demi untuk tegaknya hukum dia melakukan. Kalau saya lihat dulu tuh apa sih maunya mereka ini kan gitu. Nah, tapi karena sudah terus bergulir membuat pecah pemikiran masyarakat, terbelah akibat daripada ini, dia lakukan. Dia patuh hukum, dia datengin. Dia berikan keterangan untuk melengkapi administrasi penyidikan itu. Dia berikan bukti-buktinya dan disita. Dan nantinya ini akan, menurut hemat saya, akan diproses ulang untuk diperiksa di lab. Dan saksi-saksi yang lain banyak di sana tuh. Ya. Jadi mari sama-sama kita tunggu ya. Jangan kau paksakan kehendakmu. Ya. Jangan kau paksakan. Nah, saya sekali lagi, jangan kau atas nama anak bangsa yang mana, enggak lah. Ya. Kau pribadi masing-masing. Kalau saya berpikir begini ya. Apa sih sebenarnya mau kau cari di balik ini? Kok ribut terus kok kayak gini? Sudah ditunjukin kita sudah diem. Ya. Ya. Diem kan sudah ditunjukin sama Pak Jokowi, tunggu aja proses hukumnya. Kalau bahasa Londonnya kayak gini loh. Lo kok belum arek-arek iki loh. Kok ngurusoni Pak Jokowi terus loh. Mbok meneng kok cangkem tuh meneng loh. Ya orang tuh nyerocos saja. Mbok tunggu enteni ae gitu loh. Ya, nanti kan ada saatnya nanti uji pembuktian di pengadilan. Dari situ baru ya silakan kau berikan argumentasi hukumnya. Itu aja saya rasa. Jadi nggak usah kita berpikir lagi jauh kemana, ya sudah kita lihat aja nanti hasilnya apa. Saya yakin kalau sudah nanti dibuktikan oleh penyidik berdasarkan hasil lab saksi-saksi yang lain, tidak berapa lama akan ada penetapan tersangka. Tidak berapa lama akan ada penetapan tersangka. Roy Suryo CS emang ngerusuh terus ya. Tunggu aja sih proses hukumnya seperti apa, apalagi Pak Jokowi sudah memenuhi panggilan ya. Agenda pemakzulan. Iya. Agenda pemakzulan ini kan agenda-agenda lucu-lucuan juga kalau menurut saya, tidak Lucu-lucuan malah ya. iya malah saya menyebutnya lucu-lucuan, walaupun tokoh-tokoh di baliknya itu yang kita lihat seperti serius sekali gitu. Tapi saya melihat lucu-lucuan. Tidak ada hujan didadangin tiba-tiba makzul gitu. Kan orang harus ada kesalahannya dulu kan. Kesalahan fatalnya. Ada kesalahan fatal Dapat seperti negara. apa gitu. Kalau tiba-tiba makzul kan diketawain orang, kita aja ketawa.
Saya cuma mau bilang kepada, saya tidak ingin menyebutnya itu sebagai forum purnawirawan ya, karena nanti general dia menjadi semua purnawirawan. Saya lebih menyebutnya oknum-oknum yang ada di situ gitu ya. Saya sampai hari ini saya masih bingung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sunarko misalnya. Beliau di dalam satu pernyataannya mengatakan bahwa saya lebih baik dipimpin oleh monyet gitu. Bagi saya itu bukan pernyataan yang bagaimana ya, tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap apa yang pernah dilakukan oleh seorang purnawirawan selama masih menjadi ya, tentara aktif. Tetapi kalimat itu betul-betul tidak mendidik, dan mohon maaf, saya kehilangan respect sama orang seperti itu. Makanya saya dibilang, jangan berikan kesempatan menunjukkan ijazahnya Pak Jokowi. Tunjukkan Roy Suryo dan kawan-kawan punya apa. Kalau dia nggak punya apa-apa, polisi bikin laporan polisi dari situ. Oke. Biar diperberat, karena orang ini jahat sekali saya lihat kok. Karena orang ini jahat sekali saya lihat, kata beliau ya. Dan kerennya Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya ke Roy Suryo CS. Itu dia. Jadi Pak Jokowi menempuhnya dengan proses hukum, menjalaninya dengan baik, dengan tenang ya, memberikan bukti-bukti yang ada, kemudian memperkuat laporan. Nah itu dia. Udah mau 2 langkah ya, kemarin saya selalu bilang 1 langkah itu udah kocar kacir, ini Pak Jokowi udah mau 2 langkah, wah udah deh. Langkah ketiga, ada sebuah ruangan sepertinya yang disebut sebagai Hotel Rodeo, sepertinya begitu teman-teman. Oke, saya kira dicukupkan sekian informasinya, nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. That's it, catch you later.